sementara Bapak punya punya apa namanya? Punya bukti surat beli, jual beli. Terus dari awal, dari tahun keberapa mulai pajak? Tahun pendaftaran pajak di sana tuh di dusun Nabu, desa Nabu pada waktu itu. Desa Suandala belum Nabu, desa Lawele. Sorry, desa Lawele pada waktu itu, tahun 86. Jadi tapi bukti pajak itu ada ya? Ada, Pak. Iya. Sampai saat ini berarti bukti pajak? Bukti pajak itu sampai saat ini. Iya. Jadi, artinya Bapak sudah mengabdi kepada negara dan sudah membayar ke negara bukti pajak itu sekian tahun ya? Iya, sekian tahun. Sekian puluh tahun? Iya. Nah, jadi lokasi itu orang tua, ini kembali lagi lokasi. Ya, di antara itu lokasi sengketa itu di tengah-tengah, kiri kanan itu lokasinya bapak saya, didaftarkan satu sekaligus. Iya. Bukti pajaknya berapa banyak itu setiap tahun bayar PBB-nya? Itu pajak pemindaian bangunan. Bapak saya itu belum kita dibagi waris pada waktu itu sekitar. Ialah Juli dan keluarganya terus melakukan pengolahan lahan itu. Meski demikian, ia mendapatkan warisan dari orang tuanya ini. Juli terpaksa harus pasrah di pedang tajam Irnais sebagai juru sita Pengadilan Negeri Pasarwajo. Kuburan orang tuanya disayat-sayat, kuburan orang tuanya dibongkar, tanaman pohon kelapa, mangga, pohon jati yang juga usianya kurang lebih 40 tahunan terpaksa ditumbangkan oleh senso atau mesin gergaji yang dihadirkan oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo. Dialah Juli, hasil jerih payah kedua orang tuanya yang sudah 30-an tahun itu dirobohkan dengan mudah hingga rata dengan tanah. Tangisan pedih tampak terlihat di mata istri Juli. Duh, pedang itu memang begitu tajam. Tajamnya melampaui dari tajamnya silet. Untuk itu, ayo kita tonton terus. Meski sudah ada putusan pengadilan dari Mahkamah Agung, dan hari ini terjadi sita dan eksekusi, Juli dan keluarganya hanya bisa menjerit pilu. Di matanya, di depan matanya kuburan ayah ibunya dan kakaknya dilululantakannya, dihancurkan oleh pedang keadilan. Apakah ini adil? Adilkah ini? Sementara di wilayah desa Nambo ini tidak bisa seorang pun memiliki sertifikat. Presiden kita yang mulia, Insinyur Haji Jokowi, sudah memerintahkan menteri yang berkompeten untuk segera menyelesaikan sengketa-sengketa tanah dan lahirkan sertifikat-sertifikat itu. Tetapi di Kabupaten Bogor sampai hari ini belum tuntas. Sebagaimana yang kita lihat di hadapan mata kita ini. Pedang Pengadilan Negeri Pasarwajo itu yang bersengketa antara kedua belah pihak, kedua-duanya tanpa memiliki sertifikat, tetapi mereka masing-masing punya bukti. Inilah pedang keadilan negeri Pasarwajo melululantakan kuburan orang tua Juli, juga pohon jati dan sejumlah pohon-pohon lainnya seperti pohon kelapa dan pohon mangga hancur pada hari Kamis 21 Juli 2022 kemarin. Nah, bagaimana kisahnya? Berikut laporan Opini Kino. Ayo kita telusuri, dan hal ini silakan kepada pemirsa dan YouTuber dimanapun Anda berada. Siapa yang salah dan siapa pula yang benar? Tapi Juli dia katakan, pengadilan di dunia ini itulah tidak cukup. Tapi yang dia tunggu adalah pengadilan akhirat.
Untuk itu, YouTuber dimanapun Anda berada, ayo kita terus saksikan judul yang kita beritakan hari ini, atau yang kita turunkan kali ini adalah kuburan dan tanaman keras milik Lajuli atau orang tua Lajuli tumbang dan roboh di pedang Irnais di bulan Juli. Itulah judul kita. Ayo tonton terus, telusuri hingga akhir, ikuti berita, tonton terus hingga akhir, karena pedang tajam pengadilan yang saat ini dipegang oleh Irnais sarjana hukum sebagai juru sita Pengadilan Negeri Kelas 2 Pasarwajo. Tentu dia juga melakukan bukan tanpa alasan. Bahkan pengumuman yang bernomor 1 garing PEN X 2021 PN garing PSW itu sudah dipasang pengumuman itu di hadapan mata kita. Apa yang akan terjadi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo itu? Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo nomor 18 PDT dan seterusnya itu betul-betul menyayat keluarga besar Lajuli. Dan kemanakah Lajuli sebagai seorang pegawai honorer yang sudah puluhan tahun menjadi pegawai honorer sebagai KAUR pemerintahan di Desa Nambo, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara ini? Dia hanya bisa menangis pilu. Bagaimana nasib anak-anakku ke depan? Bila mana kejadian? Saya minta 5 meter dari kuburan itu supaya saya bikinkan pagar. Ketika saya ziarah, Artinya ada jalan masuk. Iya, ketika saya ziarah besok masuk, saya tidak injak di tanahnya orang. Itu saya minta. Pada waktu itu Irnais itu datang pakai buku bikin pengaduan. Lalu kemudian saya tanda tangan. Jadi ada berita acara yang dibuatkan oleh Pak Irnais atas permintaannya Bapak ya? Iya. Terus apa yang dikatakan Pak Irnais? Katanya iya. Nanti beberapa jeda selanjutnya katanya nanti saya panggil mereka, pihak pemohon. Iya. Saya pulang pada waktu itu, 4 hari kemudian, hari Minggu dia datang di rumah. Siapa yang datang? Pak Irnais datang di rumah jam 11 siang. Jam 11 siang ya. Ya. Terus? Setelah dia bersalam, kita dulu sama-sama, dia katakan bahwa... Artinya dia datang ke rumahnya Pak Juli? Iya, di Nambo. Iya. Ya, dia bilang, alhamdulillah Pak, mediasi Bapak sudah istilahnya sudah connect, sudah bagus. Jadi tujuan saya datang. Orang tua Lajuli dan ibunya serta kakaknya dikubur kembali di tempat yang jaraknya hanya 20 meter dari sekitar awalnya. Dengan terpindahnya kuburan imam tua itu, masyarakat resah. KAUR pemerintahan di Desa Nambo, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara ini, dia hanya bisa menangis pilu. Bagaimana nasib anak-anakku ke depan? Bila mana kejadian beruntun ini atau yang saya lewati ini tak bisa lagi jadi milikku. Sementara ayahku, ibuku, dan kakakku yang dikuburkan di belakang masjid itu karena restu dari seluruh masyarakat Desa Nambo, karena ayahku adalah seorang imam besar di desa itu. Tetapi dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo nomor 18 PDT titik G garing 2018 garing PN titik PSW tanggal 16 Mei 2019 Jo putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 52 garing PDT 2019 garing PT titik KDI tanggal 10 Juli 2019 Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diwakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid. Iya. Iya. Ya. Oh ya, ini tanaman pohon jambu bapak saya, kelabat termasuk Jati. jati di dalamnya bapak saya.
itu sudah diakui sama hakim pada waktu itu. Sama hakim. Iya. Akhirnya putusannya NO ya? Akhirnya putusannya NO pada waktu itu. Ya. Terus setelah itu masuk sidang berikut dia turun lagi hakimnya? Turun lagi hakimnya. Ya, setelah diturun itu apalagi yang mereka sampaikan? Itu juga saya sampaikan mereka bahwa misalnya ini. Dan yang gugatan mereka selanjutnya apa? Apa yang mereka sebut? Cuman sebutnya gugatan itu bahwa tanahnya neneknya belum dibagi waris. Iya, tapi kan tentu kalau memang dari neneknya kan mereka harus tunjukkan bahwa selama ini yang bayar pajak itu kan bapakmu. Iya. Apakah mereka punya bukti pajak? Ada lagi bukti pajaknya. Mereka? Iya. Berarti satu lokasi 2 objek pajak. 2 objek pajak. Cuman itu ya saya herankan, pajak nanti 2018 terbit mereka. 2018 mereka bayar pajak? Iya, bayar pajak. Isinya itu pajak itu 10.000. 10.000 meter? 10.000 meter 1 hektar. Tapi saya curiga ini pajak ini kan kita di dusun sana, di dusun Nambo sana, walaupun di lokasi yang berbeda, tapi ditujukan Nambo. Iya. Iya, Nambo. Bisa jadi mereka punya tempat di tempat lain, tapi dibawa di situ. Ya, dibawa ke lokasi itu. Iya, itu bisa saja. Iya, karena jalannya kan belum ada nama jalan di sana ya? Belum ada. Cuman ditujukan itu bahwa pajak di dusun Nambo, walaupun di tempat jauh, yang penting masuk di dusun Nambo. Ya, dusun Nambo. Oke, saya kembali ke peninjauannya hakim-hakim tadi ini. Apa yang dikatakan oleh hakim di saat peninjauan kedua? Ya, dia katakan, dia panggil antara penggugat dan tergugat, dia tanya, apa bukti Anda di dalam objek sengketa ini? Iya. Apa yang saya jawab? Yang bukti yang real pertama itu kuburan bapak saya. Iya. Kedua, artinya tidak mungkin sebagai kaur pemerintahan di Desa Nambo, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Dia hanya bisa menangis pilu. Bagaimana nasib anak-anakku ke depan? Bila mana kejadian beruntun ini atau yang saya lewati ini tak bisa lagi jadi milikku. Sementara ayahku oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarajo kelas 2 tepatnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 eksekusi sudah berlangsung. Sebagai seorang pegawai kecil atau tenaga honorer, sudah cukup lama ia berbakti, tapi akankah nasibnya terus seperti ini? Sementara harapan satu-satunya dan sebagai pemilik orang tuanya yang dulu dibeli atau sebagai macam hal, saya hanya bisa pasrah karena saya orang kecil. Saya juga tidak punya apa-apa. Untuk itu, apa yang harus saya lakukan dan saya kemana lagi? Ke pengadilan mana lagi yang harus saya lewati? Saya adalah pihak tergugat. Semua ini kukembalikan hanya kepada Allah. Memang saya sudah nonton di televisi sebagaimana apa yang dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia bahwa masalah pertanahan itu akan bisa terjadi berbagai hal, bahkan pertumpahan darah pun. Peduli pada malam harinya didatangi oleh seorang keluarganya yang sebelumnya tidak pernah tahu bahwa dia seperti apa. Ternyata dia kepala seksi intelijen atau kepala satuan intelijen dari Polres Buton. Dalam kisahnya, sekitar 2 jam ia menasihati bahwa apa yang terjadi itu merupakan salah satu hal yang sudah terjadi. Dan hal ini saya juga tidak pernah tahu bahwa tanah yang saat ini menjadi putusan
Mahkamah Agung itu adalah tanah milikmu, saudaraku. Begitu paparan kasat intel yang malam itu ditemui oleh Lajuli. Dan untuk itu, Lajuli sendiri mengatakan, ia memuji anggota Polres Kota Bau-Bau. Maaf, anggota Polres Kabupaten Buton. Mereka bisa menenangkan saya. Mereka bisa memberikan saya nasihat bahwa pengadilan ini bukanlah akhir, tapi pengadilan berikutnya adalah pengadilan akhirat. Itu akan ada akhirnya. Begitu gumam Lajuli dalam hatinya. Duh, beginikah nasibku? Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita. Ya, artinya kan Bapak sudah tidak punya kemampuan lagi. Tidak punya kemampuan, tidak punya Iya, daya. karena semua itu kan harus uang kan? Iya, Pak. Iya, Iya. betul, Pak. Betul. Jadi saya tinggal tunggu hasil. Ya, oke. Sekarang kita masuk kepada Pak, pada statement kita yang paling akhir ya. Maksudku begini. Apa harapan, apa bahasa apa atau komentar apa yang paling terakhir yang Bapak harus berikan komentar terhadap terhadap putusan dan kemarin itu sudah terjadi pemungkaran. Apa yang Bapak harapkan? Harapan saya, semoga kalau ada salah seorang Ya mungkin kan begini, putusan Mahkamah Agung itu kan yang mampu membatalkan adalah amnesti, Pak. Ya, amnesti itu yang bisa menurunkan hanya presiden. iya, Pak. Saya berharap siapa tahu ada orang-orang di atas yang Ya, inilah yang saya maksud. Apa himbauan Bapak? Apa permohonan Bapak kepada Presiden Republik Indonesia? Coba Bapak sampaikan langsung saja, karena ini kan media. Insya Allah Presiden bisa mendengar keluhan Bapak. sekarang saya tidak berbuat apa-apa, tinggal mujizat saja yang bantu saya. Saya minta kepada Bapak Negara, Bapak Presiden, tolong bantu saya. Karena saya sudah dijolimi. Iya. Apalagi? Sudah dijolimi. Saya tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Iya, dan yang Bapak... Nah, sekarang saya mau tahu begini, kan Bapak katakan sudah nonton di televisi atau nonton di beberapa media. Pak Jokowi kan waktu dia ke Wakatobi, dia katakan bahwa selalu sengketa tanah. Dan itu tidak pernah selesai. Nah, apa himbauan Bapak terhadap Presiden? Atau harapanmu? Siapa tahu Presiden dia mau dengar Pak Juli sebagai orang yang terzalimi dalam putusan hakim Mahkamah Agung atau beberapa pengadilan ini. Coba sebutkan. Harapan saya, semoga itu Presiden dia bantu saya untuk menyelesaikan konflik saya. Saya harus dia kasih kembalikan itu apa yang mereka berbuat. Ya kan, pohon-pohon kan sudah ditebang semua. Pohon-pohon kuburan sudah digali. Jadi mungkin Bapak satu-satunya kan Bapak minta keadilan begitu ya. Pak, artinya keadilan yang sebenarnya. Dan bagaimana Bapak kan sudah cukup lama, mulai dari orang tua Bapak sampai Bapak sendiri bayar pajak terus ya. Nah, dan apa pengembalian negara terhadap Bapak begitu ya? Iya, Pak. Oke. Ya mungkin itu yang Bapak sebutkan atau masih ada lagi yang mau disebutkan? Sudah cuman itu saja, Pak. Saya minta kasih sayangnya
Siapa tahu ada orang-orang yang mengasihi saya, yang murah hati yang sama punya saya, hati, yang punya pikiran normal, yang begitu Bapak maksud ya? Iya, supaya dia pecahkan masalah saya, supaya barang itu dia kembali lagi di genggaman saya. Iya. Karena Oke, baik. Pemirsa dan YouTuber dimanapun Anda berada, Opini Kino kali ini, saat ini yang tadinya kita sulit membuka ini tabir, kali ini tabir ini terungkap dan terbuka oleh Lajuli. Makanya saya buatkan judul bahwa barang ini Lajuli dieksekusi di bulan Juli. Ini tuh merupakan topik kita yang berikut. Opini Kino akan mencoba mengungkap tabir. Akankah Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertanahan bisa membantuku? Akankah itu terjadi? Allah Akbar, astagfirullah banget ya. Bisa membantuku? Akankah itu terjadi? Teriakan-teriakan yang saya sampaikan ini merupakan pilu yang begitu mendalam. Akankah Pak Jokowi sebagai orang tua bangsa ini bisa memberikan saya keadilan? Memang saya beberapa kali ditemuin oleh Pak Irnais. Berbagai macam celoteh saya sudah disampaikan. Bahkan saya pun disampaikan untuk ini dan untuk itu. Tapi saya tidak punya kemampuan apa-apa. Di saat hari naas dan pembongkaran kuburan kedua orang tuaku dan kakakku, aku melihat tulang belulangnya yang begitu menyayat hatiku. Wahai bangsaku, apakah kalian merasakan apa yang saya rasakan? Bagaimana kalau kedua orang tuamu dan kakakmu tulang belulangnya dikumpul ulang, kemudian dikremasi dan diperlihatkan kembali, dan kemudian dipindahkan tanpa saya ikhlas, tanpa saya tahu. Bahkan hibah penerimaan pun dipalsukan. Tapi saya tidak tahu siapa yang palsukan, karena panitra jurusita itu, dia membacakan bahwa hal itu sudah saya hibahkan, padahal itu tidak pernah saya hibahkan. Tapi saya harus bilang apa? Sebagai orang kecil, saya hanya pasrah. Benarkah ada pengadilan yang benar di negeri kita atau negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini? Bapak yang mulia Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sebagai bapakku dan bapak bangsa ini, sudilah kiranya bisa melihat apa yang saya rasakan saat ini. Mungkin itu kata yang benar, mungkin itu pula kata yang salah. Karena ini putusan Mahkamah Agung adalah putusan akhir. Jurusita dengan kata-kata pedangnya, dia hanya bisa menenangkan kepada saya bahwa wahai Lajuli, kamu bisa melakukan PK. Dan tentu jika saya harus melakukan PK dan PK,
Saya ingat bagaimana pulang perginya dari desa Nambo hingga ke pengadilan negeri Pasarwajo yang jaraknya kurang lebih 70 km. Bagaimana pula dengan pekerjaanku di desa Nambo yang honornya hanya apa adanya. Bagaimana pula makan anak istriku dan sekolah-sekolahnya mereka. Padahal kalau saya tidak membantu masyarakat dan mengurus semua urusan-urusan di desa sebagai juru tulis atau segalanya, saya malah setiap hari dapat marah dari kepala desa. Sebagai orang kecil saya hanya bisa pasrah. Akankah anak-anak sesama anak bangsa ini bisa melihat atau mendengar jeritanku ini? Ia tak bisa ngomong dan kami sebagai opini Gino tidak bisa menyajikan. Tetapi sebagai opini Gino akan menyajikan seluruh jeritan lajuli yang ada di desa Nambo yang jauh dari perkotaan. Dia tinggal di dusun di desa Nambo yang jalan. Bagaimana sikap Mahkamah Agung terhadap putusan ini? Ayo kita nantikan. Dan tahukah Mahkamah Agung bahwa tanah itu sudah digunakan kurang lebih 50 tahun? Mungkin ini yang disebut putusan Mahkamah Agung yang blunder dan salah. Akan menyajikan seluruh jeritan lajuli yang ada di desa Nambo yang jauh dari perkotaan. Dia tinggal di dusun di desa Nambo yang jalannya luar biasa buruknya. Di sana sini jalan raya di wilayah ini kayak kubangan kerbau. Begitu rumitnya hubungan antara desa dengan pengadilan negeri Pasarwajo. Jeritan histeris lajuli ini kami akan sajikan sepenuhnya pada edisi berikutnya. Untuk itu kepada pemirsa dan YouTuber dimanapun Anda berada, sudikah kiranya bisa memikirkan nasibnya lajuli? Dan bagaimana kalau kita menjadi lajuli? Seorang pegawai kecil di desa atau kaur di desa, dia hanya bisa pasrah. Hanya satu kata, kami mohon kepada Bapak yang terhormat yang mulia Joko Widodo untuk membantuku. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita.